Saya takut sekali kalau disiksa lagi sama mama saya. Lalu di situ dalam doa saya melihat sinar yang luar biasa. Saya melihat sesosok yang memakai jubah putih dan memakai mahkota. Lalu ada suara yang sangat-sangat terdengar jelas. Dia berkata, "Jangan takut anakku, aku menyertai kamu kemanapun kamu pergi." Lalu saya pikir itu hantu ya. Lalu saya tanya, "Kamu siapa?" Lalu dia katakan, "Akulah Yeshua HaMashiach, akulah Tuhannya semua umat manusia dan aku akan datang kedua kalinya untuk menghakimi umat manusia. Jangan takut anakku, aku menyertai kamu kemanapun kamu pergi." Lalu saya bilang, "Amin." Lalu saya lihat sinar yang tadi yang saya lihat itu hilang. Terus sosok yang pakai jubah putih juga itu hilang. Lalu satu mobil itu, saudara, itu berbau wangi. Saya masih belum tahu ya kalau waktu itu bau wangi itu apa, tapi saya percaya ketika saya sudah percaya Yeshua, saya percaya bahwa kehadiran Tuhan itu kalau Tuhan hadir itu baunya seperti dupa yang wangi. Jadi saya percaya bau yang wangi waktu itu saya cium ketika saya berdoa itu kehadiran Yeshua HaMashiach. Jadi langsung di situ saya amin, dan dalam hati nih ya saya bilang, "Oh, ternyata Tuhannya orang Kristen itu Tuhan yang hidup ya." Saya bilang gitu. Jadi di situ saya semakin yakin, saudara, bahwa saya nggak akan sia-sia kalau saya ikut Yeshua. Saya bilang gitu. Apapun yang terjadi, kalaupun nanti ke depan saya disiksa atau mati sekalipun, saya tidak akan takut. Karena janjinya iya dan amin bahwa dia sediakan tempat untuk kita di surga. Kamu masih mau masuk Kristen atau enggak? Katanya gitu. Sambil pisau ditusukkan di sini. Tapi banyak juga keluarga yang melarang, jangan kayak orang kesurupan gitu ya. Terus saya pasrah, saudara. Saya pikir gini, kalau saya pun mati, ya saya mati masuk surga. Saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, kalau memang sudah saatnya saya mati saat ini, saya siap Tuhan." Saya bilang gitu. Karena pisau semakin ditusukkan di sini saya, ya Bapak Ibu. Terus mama saya nanya gitu. Ya saya bilang, "Mam, saya itu sayang mami, tapi saya juga sayang sama Tuhan Yesus." Saya bilang gitu. Padahal waktu itu saya masih Muslim ya. Terus, "Gak bisa, kamu harus milih salah satu." Akhirnya mama saya tuh ngamuk-ngamuk. Yang saya dengar ya dari adik saya, katanya mama saya sampai pingsan-pingsan gitu ya. Nggak terima kalau saya ini masuk Kristen. Karena keluarga besar kami tidak ada yang Kristen gitu ya. Dan akhirnya singkat cerita saya ditolak oleh mama saya. Bahkan saya tidak diakui anak. Bahkan mama saya pun bilang saya tidak dapat warisan apapun. Dan saya tidak diakui anak sampai kapanpun. Tetapi di situ ya saya menerima ya. Secara hati juga saya berat ya, namanya orang tua gitu ini. Tapi saya bisa mengerti perasaan mama saya. Jadi saya mengampuni mama saya doakan dia. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikirannya, melembutkan hati dan pikirannya. Dan singkat cerita, 3 bulan saya belajar Tritunggal Allah. Dan 3 bulan itu, setelah saya belajar itu, akhirnya saya dibaptis. Dan kemudian saya akhirnya menikah. Saya dibaptis bulan Desember tahun 95. Dan saya pun menikah di bulan Desember tanggal 4 tahun 95. Puji nama Tuhan, di pernikahan saya tidak ada satu orang keluarga pun yang hadir dari saya. Tetapi puji Tuhan, saya juga nggak sakit hati. Saya tetap mengampuni karena saya mengerti perasaan seorang ibu ya, bagaimana dia menyayangi saya. Jadi saya hanya bisa mendoakan. Selama 2 tahun itu saya tidak bertemu dengan mama saya. Dan akhirnya saya doa, saya puasa, saya doa, saya meminta Tuhan supaya melembutkan hatinya. Dan akhirnya pada waktu Idul Fitri hari kedua, nah, saya coba-coba menelepon mama saya ya. Saya nomornya dari adik saya yang ngasih gitu ya. Adik saya ngasih saya nomor telepon mama saya, dan mama saya katanya izinkan saya telepon. Akhirnya saya telepon mama saya bilang, "Mam, saya mau datang ke rumah di Bekasi. Saya mau datang bawa keluarga suami saya dan saya mau meminta maaf."
Akhirnya mama saya bilang, ya silakan kamu datang. Dia tanya juga apa kabarmu, bagaimana, kamu sekarang sehat apa enggak. Terus pas hari lebaran kedua, saya datang ke rumah kakak saya yang di Bekasi. Di situ mama saya udah nunggu saya, dan keluarga suami saya, papa, mama, suami saya juga hadir. Di situ saya sujud minta maaf di kaki mama saya. Saya bilang, Mam, maafin saya ya. Maafin saya ya, Mam. Saya sudah menyakiti hati Mami. Saya sudah jadi anak yang durhaka. Saya minta maaf ya, Mam. Saya sujud di kaki Mami saya. Saya cium kakinya. Saya cium tangannya. Lalu mama saya bilang, lakum dinukum waliyadi. Agamamu, agamaku. Kalau itu sudah menjadi keputusanmu, silakan kamu jalankan agamamu. Tapi satu permintaan Mami, kamu kalau sudah ikut agamamu, kamu jangan tanggung-tanggung. Kamu harus sepenuh hati. Di situ saya tenang, saya lega. Saya bilang, makasih ya, Mam. Makasih. Maafin saya ya, Mam. Saya belum bisa jadi anak yang baik. Mami saya cuma elus saya diciumin. Terus akhirnya, puji Tuhan kami berdamai. Puji Tuhan semuanya indah. Semuanya damai, tenang, luar biasa. Saya juga nggak nyangka kalau mami saya itu sambutannya seperti itu. Akhirnya ya kami makan sama keluarga suami juga makan, semua disambut dengan hangat luar biasa. Kakak saya juga semua luar biasa menyambut saya. Dari situlah pemulihan hubungan itu terjadi gitu ya. Dan akhirnya kami terus kontek-kontekan Mami ya. Dan setelah beberapa tahun kemudian